Pernahkah kamu membayangkan tinggal di sebuah kota yang setiap malam terdengar suara tembakan? Atau berjalan di jalanan yang bisa saja menjadi jalan terakhir dalam hidupmu? Video ini dibuat bukan untuk kamu yang mudah takut. Kali ini, kita akan menjelajahi 10 kota paling mengerikan di dunia. Kota di mana hidup terasa seperti berjudi setiap hari. Karena di kota-kota ini, keamanan bukanlah hak, tetapi merupakan sebuah kemewahan yang mungkin cukup langka. Dan sebagian besar dari kota tersebut masih dihuni oleh jutaan penduduk. Namun tenang saja, kali ini di antara 10 kota itu, tak satu pun yang berada di Indonesia. Kota yang pertama adalah San Pedro Sula, kota industri di Honduras yang pernah menyandang gelar paling mengerikan di dunia. Bayangkan sebuah tempat di mana setiap sudut jalan bisa menjadi lokasi pembunuhan, dan rasa takut adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. San Pedro Sula pernah mencatatkan tingkat pembunuhan tertinggi secara global, lebih dari 180 kasus per 100.000 penduduk, angka yang lebih mirip zona perang daripada kota sipil. Kartel narkoba, peredaran senjata ilegal, dan korupsi merajalela menjadikan hukum seperti benda mati yang tak berguna. Anak-anak tumbuh besar bukan dengan mainan, tapi dengan suara tembakan dan trauma yang membekas. Dan ketika malam tiba, kota ini berubah menjadi ladang perburuan bagi geng bersenjata yang tak mengenal ampun. Lalu kota yang berikutnya terletak di perbatasan antara Meksiko dan Amerika, yaitu Ciudad Juarez. Kota ini menyandang reputasi kelam sebagai pusat perdagangan narkoba, penculikan, dan kekerasan yang nyaris tak terbendung. Sejak tahun 2008, ribuan perempuan dilaporkan hilang, sebagian ditemukan dalam kondisi yang begitu mengenaskan hingga sulit dikenali. Geng-geng narkoba menguasai wilayah tertentu seperti negara dalam negara, lengkap dengan senjata, mata-mata, dan eksekutor jalanan. Warga sipil hidup dalam ketakutan setiap hari, berharap mereka tidak berada di tempat dan waktu yang salah, karena itu saja sudah bisa menjadi tiket menuju kematian. Dalam satu malam yang tenang, peluru bisa datang tanpa peringatan, bahkan dari tangan seseorang yang kamu kira bisa dipercaya. Kota yang ketiga adalah Caracas, ibu kota Venezuela, sebuah kota dengan dua wajah yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, Caracas menyimpan warisan budaya, seni, dan sejarah yang kaya. Namun di sisi lain, kota ini berubah menjadi ladang perjuangan hidup akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Caracas dikenal sebagai salah satu kota dengan krisis paling parah di benua Amerika, di mana inflasi melambung dan kebutuhan pokok menjadi barang langka. Ketika makanan dan obat-obatan sulit didapat, kejahatan bukan lagi pilihan, melainkan cara bertahan hidup. Perampokan, penjarahan, dan pembunuhan terjadi setiap hari, bahkan di siang bolong. Bahkan untuk sekedar membeli sepotong roti, warga harus bertaruh nyawa di tengah ketidakpastian dan kekacauan. Selanjutnya, kota ini mungkin jarang terdengar namanya, namun kenyataannya mungkin kota ini sangat menakutkan, yaitu Port Moresby, ibu kota Papua Nugini. Kota ini dikenal sebagai salah satu tempat dengan tingkat kejahatan tertinggi di dunia, di mana penculikan, pemerkosaan, dan perampokan bersenjata bukanlah kejadian luar biasa, melainkan keseharian. Warga hidup dalam kekhawatiran terus-menerus, hingga sekolah-sekolah pun harus ditutup lebih awal demi keselamatan para murid. Kondisi ini begitu parah sampai seorang menteri pemerintah pernah menyarankan wisatawan untuk tidak keluar hotel sama sekali, bahkan di siang hari. Hukum juga nyaris tak berlaku di sini, dan aparat pun sering kewalahan menghadapi kekacauan yang merajalela. Berikutnya kita beralih ke kota yang kelima, yaitu Baghdad, ibu kota Irak, yang dulunya adalah pusat ilmu pengetahuan dunia pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Namun kini, kejayaan itu tinggal puing-puing sejarah, karena Baghdad telah berubah menjadi simbol kehancuran akibat konflik berkepanjangan. Bom bunuh diri, serangan roket, dan konflik sektarian seolah menjadi bagian dari rutinitas. Tak ada tempat yang benar-benar aman, bahkan rumah ibadah pun bisa jadi target berikutnya dalam perang yang tak pernah selesai. Warga hidup dalam ketakutan, dengan suara ledakan yang bisa muncul kapan saja dan dari arah mana saja. Bayangkan hidup di kota yang selalu berada di ambang kehancuran, di mana besok pagi bukanlah hal yang bisa dijamin oleh siapapun. Kota yang keenam adalah Mogadishu, ibu kota Somalia, sebuah kota yang sering disebut sebagai kota tanpa negara. Selama lebih dari 3 dekade, Somalia hidup dalam kekacauan tanpa pemerintahan pusat yang benar-benar berfungsi. Kelompok militan, bajak laut, dan kriminal bersenjata menguasai jalanan, menjadikan kota ini seperti wilayah perang yang tak berujung.
Tak ada kepastian hukum, karena hukum digantikan oleh kekerasan. Ledakan, tembakan, dan penjarahan menjadi pemandangan yang tidak lagi mengejutkan bagi penduduknya. Warga hanya bisa bertahan dari hari ke hari, tanpa tahu apakah mereka akan selamat saat malam datang, atau apakah besok masih ada matahari yang bisa mereka lihat. Berikutnya, kota yang satu ini dikenal dunia karena pemandangan indahnya, pelabuhan ikoniknya, dan latar pegunungan Table Mountain yang menakjubkan. Namun di balik panorama itu, Cape Town menyimpan sisi gelap yang brutal dan mematikan. Kota ini adalah rumah bagi salah satu jaringan geng paling kejam di dunia, tempat di mana pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan bukanlah kejadian langka, tapi bagian dari keseharian. Bahkan siang hari pun tidak menjamin keselamatan, karena kekerasan bisa meledak kapan saja di sudut jalan. Warga yang tinggal di daerah rawan sudah terbiasa mendengar suara tembakan, seolah itu hanya suara latar dari kehidupan mereka yang getir. Pariwisata mungkin berkembang di permukaannya, tapi ketakutan tumbuh jauh lebih dalam di akar masyarakatnya. Yang kedelapan adalah Rio de Janeiro, kota yang sering dipuja karena karnavalnya yang meriah, pantainya yang eksotis, dan gemerlap budaya Brasil. Namun di balik semua kemewahan itu, tersembunyi dunia kelam bernama favelas, pemukiman padat, kumuh, dan dikuasai oleh geng-geng bersenjata. Bayi-bayi terlahir dalam kekacauan, tumbuh di tengah suara tembakan, sementara anak-anak bermain di lorong sempit yang bisa berubah menjadi medan perang kapan saja. Polisi dan tentara sering terlibat dalam baku tembak dengan geng narkoba, dan operasi militer kerap kali menimbulkan korban sipil yang tak bersalah. Warga harus belajar membedakan suara kembang api karnaval dari suara peluru sungguhan. Dan meskipun Rio pernah menjadi tuan rumah Olimpiade, perhelatan dunia itu tidak pernah benar-benar menghapus luka yang menganga di tubuh kota ini. Kita beralih ke Asia, ke sebuah kota yang di permukaan tampak damai dan tertib, yaitu Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Jalanan terlihat bersih, warganya mengenakan pakaian seragam, dan semua tampak berjalan sesuai aturan. Namun di balik ketertiban yang semu itu, Pyongyang adalah penjara terbesar di dunia yang menyamar sebagai kota. Setiap langkah, setiap ucapan, bahkan mimik wajah bisa menjadi alasan untuk dihukum. Bahkan dihukum mati hanya karena menonton film asing atau mendengarkan musik luar. Tidak ada akses internet bebas, tidak ada media independen, dan semua komunikasi dikendalikan negara. Di kota ini, mungkin bukan hanya tindakan yang diawasi, tetapi pikiran juga mungkin akan dipantau oleh negara. Dan yang terakhir adalah Detroit, kota yang dulunya menjadi simbol kemajuan industri otomotif di Amerika Serikat. Pada masa kejayaannya, Detroit disebut sebagai Motor City, pusat produksi mobil dunia yang makmur dan penuh harapan. Namun setelah keruntuhan ekonomi dan kolapsnya industri manufaktur, kota ini berubah menjadi kota hantu yang suram. Ribuan bangunan kosong ditinggalkan begitu saja, tingkat pengangguran melonjak, dan kejahatan tumbuh subur di tengah kehampaan. Ambulans datang terlambat, polisi kekurangan dana, dan sebagian besar wilayah hidup tanpa hukum yang nyata. Yang tersisa di Detroit bukanlah impian Amerika, melainkan ketakutan yang diam-diam menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di kota ini. Dari perang, kemiskinan, hingga kriminalitas, kota-kota ini menjadi saksi bagaimana manusia bisa menciptakan neraka di bumi. Tapi yang lebih mengerikan adalah fakta bahwa semua ini adalah hal yang nyata, dan masih terjadi hingga hari ini. Apakah kamu masih mengeluh soal kemacetan di Jakarta setelah melihat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya.